sangat dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura, di antaranya adalah berpuasa. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura besok, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Fi riwayat 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun dosanya akan diampuni oleh Allah karena hanya berpuasa di hari Asyura. Pada malam hari ini kita berada pada satu malam di mana malam tersebut adalah merupakan malam yang sangat luar biasa sekali. Malam hari ini adalah malam di mana dari mulai maghrib sampai besok maghrib lagi, banyak sekali Allah pada malam dan hari esok ini memberikan al-faraj, kelapangan dan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa hari esok ini dinamakan dengan hari Asyura. Hari Asyura ini adalah merupakan hari yang sangat istimewa, yang Allah sendiri mengistimewakan. Di antara yang paling baik di hari Asyura ini, anugerah Allah pertama adalah Al-Faraj wan Nasr, Yaumul Faraj wan Nasr, dan yang kedua adalah Yaumul Ghufran, hari pengampunan dosa. Sehingga para salafun saleh di malam Asyura dan di hari Asyura, mereka selain ada beberapa hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura, di antaranya adalah berpuasa. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura besok, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Fi riwayat 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun dosanya akan diampuni oleh Allah karena hanya berpuasa di hari Asyura. Di antaranya juga bahwa di hari Asyura itu disunnahkan untuk tausi'ul iyal, untuk menyenangkan keluarga. Jadi yang biasanya makannya makan tahu tempe, si ayam. Yang biasanya makan ayam, kasih sate, daging sapi dan sebagainya, daging lembu. Biasanya yang tidak ada es krim, suruh kasih es krim anak-anaknya, keluarganya. Jadi orang tua, ayah maupun ibu disunnahkan untuk melebihkan belanja pada hari Asyura. Dan mereka yang melakukannya ikhlas karena Allah, dalam 1 tahun ini akan Allah jauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Yang ketiga adalah mengusap kepala anak yatim. Sunnah mengusap, walaupun tidak ngasih hadiah, tidak ngasih apa, diusap kepalanya, rahmah. Kenapa? Jika kita melakukannya itu, maka kita pun akan dikasihani dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada hari-hari biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan ketentuannya yang dikatakan oleh Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang sayang kepada orang, peduli, care kepada sesama manusia, apalagi kepada muslim, maka Allah akan sayang kepada dia. Tolong, Allah akan tolong dia. Cinta, Allah akan cintai dia. Peduli, Allah akan peduli kepada dia. Irhamu, maka segeralah kalian bersikap rahmat, kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi. Bahkan bukan hanya kepada orang, walaupun lafadznya man, tetapi dikatakan rahmatlah walaupun kepada binatang piaraan, binatang dan sebagainya. Maka yang di langit, para malaikat, para arwah akan juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kenapa di hari Asyura ini dikatakan dengan Yaumul Faraj wan Nasr? Dikarenakan bahwa pada hari Asyura ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sepanjang sejarah manusia membuktikan pertolongan dan ampunannya kepada hamba-hamba pilihannya.
Pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam pada saat beliau melakukan pelanggaran di sorga dengan makan buah khuldi, mendekati buah khuldi dengan Siti Hawa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarlah kalian dari sorga. Di dalam ayat dan hadis banyak diceritakan masalah itu. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam berkeliling, diturunkan dari sorga ke bumi dalam keadaan terpisah. Siti Hawa di mana? Nabi Adamnya di mana? Tidak ketemu. Nabi Adam mencari, dalam riwayat pernah disebutkan 40 tahun mencari. Tetapi pencarian itu terhadap istrinya yang sama-sama diturunkan dari sorga itu merupakan hal yang kedua. Hal yang utama dari Nabi Adam itu merasa malu dan menyesal karena telah melanggar dalam keadaan lupa apa yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak mendekati buah pohon yang dinamakan dengan syajaratul khuldi wa mulkin la yabla, kata syaitan. Ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Tapi pohon satu ini jangan, pokok satu ini jangan kamu dekati, kata Allah. Yang lain silahkan makan. Lalu Nabi Allah Adam khilaf, lupa, fanasiya walam yajid lahu azma dalam Quran, maka diturunkan. Nah, diturunkan Nabi Adam malu kepada Allah, sedih hatinya karena sebagai seorang hamba, kenapa kok sampai lupa bermaksiat kepada Allah. Lalu dia beristighfar kepada Allah keliling bumi. Dalam selama 40 tahun dia minta ampun, tidak ada jawaban dari Allah. Sampai di hari Asyura. Pada hari Asyura Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam untuk bermunajat kepada Allah dengan munajat yang pendek sekali, bertepatan dengan hari Asyura. Di sini ada kaitan antara hari Asyura dengan Nabi Muhammad SAW, terhubung dengan Nabi Allah Adam. Apa kata Nabi Adam pada hari Asyura? Ya Allah, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ampuni saya. Begitu Nabi Muhammad disebut dalam tawassulnya oleh seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam itu tahu dia rasul, paham, tidak mungkin salah, jelas, maksum, pasti. Diilhami oleh Allah untuk mengucapkan ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Dalam riwayat Allah bertanya, dari mana kamu tahu Muhammad padahal belum diciptakan? Kata Nabi Adam, di sorga kami sering melihat tulisan la ilaha illallah, itu adalah engkau Muhammad Rasulullah, berarti itu hambamu, manusia seperti saya, dan tidak ada namamu digandengkan dengan nama hambamu kecuali aku yakin itu nama hamba yang sangat engkau cintai dan istimewa. Maka dengan hamba itu yang namanya Muhammad, saya bertawassul, tolong ampuni dosa saya, diampuni oleh Allah di hari Arafah ini. Yang kedua, diturunkannya Nabi Nuh alaihi salam setelah banjir besar, turun, banjirnya habis, Nabi Nuh turun bersama orang-orang mukmin itu pada hari Asyura. Yang ketiga, diselamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu akan ditangkap oleh Raja Namrud, lalu dilempar ke api, berhari-hari di dalam api, itu menjelang hari Asyura. Kapan api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Api itu dipadamkan pada hari Asyura, dan Nabi Ibrahim diselamatkan dari selamat, keluar aman dari siksaan dan siksaan yang dilakukan dan azab yang dilakukan oleh Raja Namrud. Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dari penjara. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara setelah dia tidak bersalah difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Begitu keluar, dia langsung dijadikan Amir Misra. Yang keenam, Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Allah Ayub alaihi salam, inni masaniyad dhurr, kena sakit Nabi Allah Ayub, disembuhkan oleh Allah pada hari Asyura.
Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan besar, dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan pada hari Asyura. Nabi Allah Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari Firaun, menyeberang laut. Sebagian riwayat mengatakan itu terjadi pada hari Asyura. Sehingga di surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam ayatnya Allah mengatakan walaqad arsalna Musa biayatina, dan telah kami utus Nabi Musa dengan ayat, dengan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Ajak umatmu itu dari kegelapan, dari maksiat, dari kemusyrikan, pindah keluar kepada nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka wahai Musa kepada hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah itu apa? Hari-harinya Allah itu hari di mana Allah membuat sejarah terhadap manusia, sebagaimana hari Asyura termasuk ayyamillah yang oleh Allah Rasul suruh ingatkan kepada hari-hari tersebut. Dan kita sekarang mengingatkan bahwa besok adalah hari Asyura. Besok Allah Subhanahu wa taala dulu banyak membebaskan orang, membahagiakan orang, menyembuhkan penyakit orang, menghilangkan kesedihan orang. Besok hari Asyura suruh ingatkan bahwa Allah pernah memberikan ampunan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam.